Nah, udah Pak. Silakan Pak, Bu. Oke, makasih ya Bu Magdalena. Saya lanjutkan Pak Hasan. Bu Mila Mayarni, Iya, Ibu ngajar di mana ini? di SMP Negeri 4 Linggabayu Pak, KCD Pak. SMP ya, Ya, SMP. Pak. Apa materi yang Ibu ajarkan? Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna Pak. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Di apa ini ya? Di modul ajar Ibu nggak ada, saya lihat di sini. Apa namanya? Oh, ini tujuan pembelajarannya di sini ada tiga ya, Bu. Iya Pak. Oh, apa itu tujuannya? Eh, Tujuannya Pak menjelaskan pengertian Asmaul Husna Pak. Kemudian yang kedua membuat kaligrafi Pak. Dan yang ketiga itu mem- mempraktekkan sehari-hari Pak sikap apa ya? Sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna Pak, di mana Al-Alim, Al-Khabir, As-Samik, dan Al-Basir Pak. Oke. Ini di dalam merumuskan tujuan ini kenapa nggak jelas, Bu? Nggak langsung. Kan Asmaul Husna itu kan ada 99. Ya Pak. Ah, kan apakah semuanya atau beberapa dari 99 itu? Kemudian juga membuat kaligrafinya. Kemudian membiasakan sikap suka menahan diri. Ini kan terkesan apa namanya? Berbeda dari yang di atas. Kalau misalnya mengamalkan Asmaul Husna, disebutkan apa Asmaul Husnanya, kan lebih mudah untuk dipahami. Kenapa itu, Bu? Mungkin itu kesalahan saya kurang fokus mungkin Pak waktu itu ya. Nanti saya perbaiki lagi ya Pak ya. Di nomor tiganya ya Pak, di TP nomor tiga ya Pak. Nomor satu dan nomor tiga. Semuanya kan nggak jelas, nggak diuraikan secara tegas Asmaul Husnanya apa. Oh, harusnya dibikin Al-Alim, As-Samik, Al-Basir, Al-Khabir gitu langsung ya Pak. Nggak usah pakai kata Asmaul Husna gitu Pak. Ibu kan tujuannya kan itu. Iya Pak. Iya, yang empat itu Pak. Jangan dan tegas-tegas, jelas ditulis apa yang mau kita harapkan. Oh, iya Pak. Apa itu? Cobalah dulu Ibu sebutkan dulu Asmaul Husna yang mau Ibu capai dalam pembelajaran ini. Karena nggak ada saya lihat sini CP-nya, capaian pembelajarannya nggak ada dituliskan di sini. Oh, yang mau dicapai Pak, eh, mampu menghafalkan Asmaul Husna Pak. Kalau CP-nya Pak, menghafalkan Asmaul Husna yang 99 Pak. Menghafalkan saja. Iya Pak, menghafalkan dan memahami makna dari yang Asmaul Husna dari 4 poin Pak. Yang empat tadi Pak, Al-Alim, As-Samik, Al-Basir, dan Al-Khabir Pak. Jadi Ibu menyampaikannya, menyebutkannya, ya jangan dipotong-potong. Oh, Kalau misalnya apa yang mau Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran itu, Ibu harus sebutkan. Jadi kita pun kan bisa melihat apa yang Ibu lakukan untuk bisa mencapai itu. iya Pak. Cobalah dulu Ibu jelaskan dulu apa itu arti Asmaul Husna yang Ibu sampaikan tadi. Oh, arti dari Asmaul Husna yang pertama Al-Alim Pak, itu maha mengetahui Pak. Kemudian di yang keduanya Pak, ada Al-Khabir, itu maha teliti. Al-Alim tadi maha mengetahui itu artinya Pak, Allah Ta'ala selalu mengetahui apapun yang kita buat, baik itu buruk. Baik itu yang terlihat dengan manusia ataupun yang tidak terlihat dengan manusia. Kemudian di Al-Khabirnya, itu maha teliti Pak.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat teliti dengan apapun yang ada di dunia ini, termasuk dari hal yang terkecil seperti planet-planet pun. Kalau planet mungkin susah dipahami oleh murid-murid saya kan Pak, saya contohkan seperti pori-pori saja yang terkecil, yang paling kecil di dalam tubuh kita Pak, itu bisa diteliti, bisa diketahui Allah Ta'ala berapa jumlahnya gitu Pak, yang misalkan dokter saja pun yang sudah profesional ya Pak, yang sudah gelar dokter saja pun tidak bisa menghitung hal tersebut. Tapi Allah Ta'ala tahu dengan itu, saking Allah maha telitinya. Seperti itu menurut saya, Pak. Kemudian ada yang Hmm. ketiga, asamik itu, Pak, maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amat mendengar apapun. Jangankan suara semut, suara di dalam hati saja Allah Ta'ala mendengar itu. Baik, baik itu buruk, baik itu belum terkeluarkan, itu semua didengar oleh Allah. Itu yang namanya Allah itu maha mendengar. Itu di luar Nah, oke. oh Oke. ya Pak. Jadi itulah ya Asmaul Husna yang Ibu ajarkan kepada anak-anak. Ah, mereka bisa menyebutkan, menjelaskan Asmaul Husna tersebut, bisa menjelaskan artinya apa, Mm-mm. bisa menuliskannya gitu ya, Bu. Iya Pak. Hmm. Kemudian bisa membiasakan. Nah, artinya kan membiasakan Iya Pak. berarti menerapkannya Nah, dalam kehidupannya sehari-hari, ya, Bu. iya Pak. Oke. Ini dari mana ini Ibu ambil sumbernya ini? Apa sumber Ibu? Apa buku rujukannya? Eh, buku rujukannya dari yang saya bikin dari modul saya Pak. Ya, inilah materi ini. Apa rujukannya? Dari buku paket Pak. Buku paket. Apa nama buku paketnya? Eh, buku paket kurikulum merdeka Pak. Buku paket Ada bukunya. ada Pak. Saya ini kan dulu backgroundnya Pak biar nampak. Udah Oh, nggak apa-apa. oh iya Pak. Ada Pak Hmm. ini Pak. Nggak nampak. Oke. Hmm. Selain buku itu, apa lagi yang Ibu buat menjadi bahan tambahan untuk materi ini? Eh, handphone Pak atau laptop Pak. Maksudnya? Bahan tambahannya kan Pak, saya kadang selain dari buku paket itu kan Pak untuk dijelaskan kan Pak. Hmm. Ditulis kadang anak-anak ketinggalan buku paketnya saya suruh kan menulis dulu gitu. Jadi saya bikin tambahannya Pak memutarkan video Pak. Video tentang Video. menyanyikan Asmaul Husna gitu Pak. Terus apa lagi? Kadang saya putarkan Pak kayak animasi film anak-anak gitu yang dimana kawannya entah berniat menyolong jambu gitu kan. Jadi ada kawannya datang katanya jangan Allah Maha Tahu. Ada juga Oke, yang oke. Eh, kalau buku-buku lain misalnya, apakah ada Ibu tambahkan selain itu? nggak ada Pak, Nggak ada ya. nggak ada Pak. Dari Google aja kadang Pak saya tambahkan kalau untuk saya jelaskan kan Pak. Mau membaca tulisan-tulisan yang bisa diakses melalui Google Iya, ya, Bu? iya Pak. Itu mungkin dari Ibu. Nah, kalau untuk anak-anak yang mereka bisa belajar sendiri, mencari sendiri, menemukan sendiri, apa yang Ibu arahkan? Kan orang itu kan diharapkan kan bisa belajar mandiri, tapi tetap materi yang Ibu ajarkan itu. Oh, saya Pak kalau di sekolah sesudah saya jelaskan kan Pak tujuan dan CP-nya, saya menyarankan anak-anak nanti sepulang sekolah untuk anak didik Ibu mohon untuk menonton dulu di YouTube, tolong di searching di YouTube eh baik itu animasi apa yang menurut anak didik Ibu menyenangkan, belajar sambil bermain gitu. Tolong ditonton dulu apa itu maknanya yang empat ini ya nak. Kalau memang tidak bisa empat, satu dulu atau dua dulu, boleh film, boleh kau tonton Hmm. film, boleh mendengarkan. Oke, Seperti itu oke. Pak. Nah, itu ada diminta dari anak-anak bukti bahwa mereka melaksanakan tugas yang Ibu berikan itu. Waktu itu Pak, saya mintanya
dituliskan apanya, Pak? Kalau udah didengarkan, kalau sudah didengarkan, Nak, tolong dituliskan kaligrafinya, kemudian di buku catatan kaligrafinya tulis di kertas Manila untuk kita tempel nanti di ruang kelas. Dan Enggak, untuk simpulan maksudnya kan dari hasil tontonannya apa kira-kira yang dia dapat dari menonton itu eh, apakah ada ibu minta cuma saya semacam tugasnya lah. Ada. cuma saya minta Pak, dan nanti makna-makna yang dapat di tontonan itu tolong dicatat di buku catatan. Berarti nanti Ibu periksa ada catatanmu selain dari catatan yang Ibu jelaskan hari ini gitu. Cuma gitu Pak. Emang, emang ibu periksa ya? Saya periksa Pak. Oke. Kadang Karena juga apapun yang ya, kita tugaskan ke anak-anak, banyak atau sedikit, itu tetap harus kita periksa, ya Bu ya. ya Pak biar dia Artinya semangat bahwa gitu. kita mengontrol apa yang mereka kerjakan. Iya Pak. Oke. Hmm, ini kan bagaimana menerapkan atau membiasakan sifat-sifat Allah tadi Hmm. di dalam diri anak-anak. Bagaimana Ibu bisa menghubungkannya dengan kehidupan nyata, misalnya dalam kehidupan anak-anak, supaya dia bisa lebih apalah, lebih Menunjukkan. melihat bagaimana sebetulnya perwujudan dari Asmaul Husna itu. Em, saya Pak, kalau dari saya kan Pak, melihat bagaimana anak didik Ibu memahami yang sudah Ibu jelaskan, buktinya saya ambil Pak. Kadang saya nasihatin di hari Senin, kami kan Pak ada sholat subuh berjamaah setiap minggu pagi gitu kan Pak. Jadi saya Hmm, kaitkan Pak dengan materi saya gitu. Jadi kadang saya nasihatin, saya kaitkan contoh Oke, perbuatannya itu. oke, itu Ibu ceramah ya. Ah, Ya Pak. kalau misalnya dalam kehidupan nyata, misalnya kan, apakah Ibu pernah bawa entah kemana-mana, baru Ibu tunjukkan bahwa tadi bahwa Allah itu al-alim, apa tadi ada Al-Khabir, As-Samik, dan al-khabir Al-Basir. as-sami yang begitu. Pernah Pak sekali sekalian jalan-jalan habis cuma satu kelas Pak. Kan harusnya Pak saya dua kelas gitu kan misalnya. Nah, kelas 7B itu Pak, saya juga wali kelasnya saya bawa Pak, memang itu ada uang orang itu tabungan saya bawa ke pantai Pak. Kemudian pas makan kan Pak dibentuk lingkaran gitu. Saya bilang Pak, kalian masih ingat nggak kita pernah belajar ini gitu. Belajar Al-Alim, As-Samik, Al-Basir. Kalian tengok nggak lautan itu bergelombang sepanjang masa nggak pernah berhenti gitu. Itu bukti dari kekuasaan Allah nak gitu Pak. Cuma seperti itu Pak. Apa itu ke Asmaul Husna yang mana itu laut bergelombang itu? Eh, ke Al-Khabir Pak. Apa itu al-khabir? Teliti Pak. Teliti laut bergelombang maksudnya? Saking telitinya Allah, Pak, Allah bisa menciptakan laut itu bergelombang sepanjang masa, nggak pernah berhenti. Mungkin kalau manusia yang buat atau apapun itu kolam renang kayak apa kayak kan Pak, itu mungkin kebersihannya aja atau airnya aja bisa nyusut, bisa habis gitu. Kalau Allah Ta'ala tidak nak, itu selalu bergelombang Oke. sepanjang masa seperti itu Pak. Hmm. Pernah, oke, mungkin selain ibu yang membawa mereka, mungkin mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari juga kan pernah misalnya belanja. Tempat ibu ada misalnya tempat-tempat belanja yang sifatnya yang model-model Ada, swalayan misalnya ada Bu? ada Pak, Ada. warung warung biasa Pak, warung kecil. Kalau model kayak Indomaret atau apa ada? Ada. Nggak ada Pak di ini di kecamatan yang ada Pak. Mungkin anak-anak jarang keluar. Mungkin kan juga pernah juga anak-anak ke Ah, sana. iya Pak. Nah, orang itu kan ngambil barang sendiri, mengambil Mm-mm. apa yang dia butuhkan kan, Bu? Mm-mm. Hmm. Nah, itu kan bisa saja mungkin dia taruh di keranjang dan atau dia sembunyikan di kantongnya. Bisa kan, Bu? Iya Pak. Nah, tapi dia dipantau oleh CCTV. Iya Pak. Kan gitu ya? Iya Pak. Nah, kalau lampu mati, CCTV. CCTV-nya nggak berfungsi. Iya Pak. Kemaha melihatan Allah itu
kan melebihi dari CCTV itu. Iya, Pak. Nah, jadi Heeh. maksudnya kan kira-kira begitulah. Dia Heeh. artinya begitu dia misalnya terjun ke dunia nyata dalam kehidupannya, maka kita dari situlah gimana supaya Asmaul Husna itu bisa diterapkan. Jadi Iya. Ibu Le itu sebagai guru agama memaknainya sehingga itu menjadi kebiasaannya. Itu ke kantin saya kaitkan, Pak. Ke kantin Hmm. sekolah, Pak. Saya bilang, nanti anak didik ibu makan bakwan tiga, bayarnya dua, gitu, Pak. Saya bilang, ah, Allah itu melihat. Meskipun itu kan. Enggak apa-apa. Nah, Makanya tiga bayar dua kalau berutang satu apa masalahnya? ya, Pak, saya jelaskan. Bukan maksud berutang. Itu pun kalau berutang harus ditanya di awal, nak. Nah, ini enggak. Sengaja diselipkan. Enggak dikasih Oh, ke siapapun, gitu, Pak. Saya bilang, kan. Itu, itu oke, termasuk ke Al-Basir, gitu, Pak. oke. Kalau dari Asmaul Husna tadi, dari pembelajaran yang Ibu lakukan, kalau dihubungkan dengan nilai-nilai moderasi beragama, apalah Ibu? Moderasi beragama, Pak. Tahu kan moderasi beragama? Eh, Sering dengar, Pak, tahu juga, tapi agak kurang, Pak. Agak kurang sedikit, Pak. Oh, Belum paham, Pak. kalau gitu Ibu pelajarilah dulu ya, Ibu Iya, baca-baca Pak. dulu Ya, nanti saya apa itu pelajari. moderasi beragama ya. Iya, Pak. Apa ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan materi ini? Surah Al-A'raf, Pak, Surah? Al-A'raf kalau nggak salah ya, Pak. Yang berkaitan dengan Asmaul Husna kan, Pak? Hmm. Coba dibaca dulu. Bentar ya, Pak. Saya tengok dulu Al-Quran. Is. Boleh, Pak, dari HP ya, soalnya lagi berhalangan, Pak. Ya bacalah, bacalah, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Tapi Bapak, nggak ada saya dengarkan di situ sebutan dari Asmaul Husna itu ya. Cuma iya, disebutkan Asmaul Husna gitu. ada, Pak. Cuma Asmaul Husnanya aja, Pak. Nah, artinya kita kan ayat-ayat Al-Quran itu biar dia pas dicocokkan dengan materi kita ya Bu. Iya, Pak. Coba dulu tulislah dulu ayat itu. Hafal ayatnya. Hafal, Pak. Oh, Hmm, tapi nanti salah-salah sedikit mungkin penulisannya, Pak. coba tulis. Semuanya, Pak. Ya tulislah, tulis. Cepat ya nulisnya. Iya, Pak.
Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, baik. Tadi Ibu fase D ya, fase D. Iya, Kan fase D Belum itu sudah bisa berpikir belum ditunjukkan. abstrak ya. Kenapa Pak Satar? Belum ditunjukkan tulisannya. Oh gitu. Maaf. Saya kira udah giliran saya tadi. Oke, silakan. menulis lagi, Bu. Lagi nulis, Bu. Sampai di mana yang ditulis, Bu? Coba tengok. Lazina, Pak. Nah, hmm. Nampak, Pak? Aduh. Nampak. Oke. Jadi saran saya ya untuk pembacaan ayat Al-Qur'annya itu supaya tetap dibenahi ya tajwid dan makhrajnya. Kemudian penulisan ayatnya itu perlu kerapian ya, Bu. Iya, Pak. Kerapian dan kecantikan tulisannya ya, Iya, Pak. supaya tetap lebih bagus dari anak didiknya. Iya, Kira sekian untuk Ibu Mila Mayarni. terima Mungkin kasih. dilanjutkan oleh Bu Magdalena. Silakan, Bu. Baik, Udah. terima kasih. Baik, Ibu Mila. Iya, Pak. Tadi saya, Iya, Ibu. Maaf. ya, eh, kan mereka sudah bisa berpikir abstrak ya, Bu ya. Ya, Bu. Mereka berpikir abstrak itu kan. Nah, jadi menurut saya contoh-contoh yang Ibu berikan tadi itu masih untuk tahap gitu ya, berpikir konkret gitu. Kemahakuasaan Allah, kemaha-telitiannya didekati dengan apa? Alam gitu. Iya, Bu. Tapi padahal mereka sudah bisa berpikir konkret gitu kan. Nah, kenapa nggak contoh-contoh konkret yang diberikan? Maaf, nggak contoh-contoh abstrak diberikan gitu. Ini ada kaitannya dengan model pembelajaran. Nah, yang dituntut itu ada dua, PBL atau PJBL. Saya ingin materi ini kan PBL ya, Bu, ya. Iya, iya, Bu. Halo, Iya, Bu. ya. Tolong Ibu simulasikan bagaimana langkah-langkah pembelajaran PBL Oh, ya, Bu. dalam pembelajarannya ya, Bu. Dalam peer teaching, Ibu. Silakan. Oh, ya, Bu. Langsung ke judulnya gitu kan, Bu? Langsung praktek ke kegiatan intinya, Bu. Oh, ya, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Gitu, Bu. Lanjutkan, Bu. Nggak ada salah kan, Bu? Ah, di mana Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah. Jadi, perlu kita pahami bahwasanya menghafalkan Asmaul Husna ini mendapatkan pahala yang sangat besar. Di mana nanti kita akan membahas Asmaul Husna dari beberapa Asmaul Husna itu empat poin. Yang pertama nanti Al-Alim, yang kedua As-Samik, yang ketiga Al-Basir, dan Al-Khabir. Jadi dalam pembahasan ini akan Ibu bahas yaitu tentang Al-Alim, di mana Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Dan di maha mengetahui ini sama-sama kita ketahui bagaimana Allah itu mengetahui seperti yang sudah Ibu jelaskan sedikit di pas pembahasan kita beriman kepada Allah kemarin. Asmaul Husna dalam artian maha mengetahui ini segala sesuatu yang tidak kita ketahui itu diketahui oleh Allah. Kalau dalam kita bersosialisasi di masyarakat, mungkin ada orang-orang pinter atau yang kita sebut dalam anak didik Ibu bisa mengartikan dengan kata-kata datu. Dia tahu apa penyebab, bagaimana. Itu bisa diartikan melenceng, bisa jadi kadang melenceng. Namanya itu bukan sifat yang betul-betul maha seperti Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tahu segalanya, baik itu yang di dunia, baik itu yang di bumi, baik itu yang di langit. Yang di bumi ini termasuk kita manusia, hewan, tumbuhan dan segala macamnya. Dan kalau di langit ada beberapa planet lagi seperti itu.
ada berapa planet yang kalian ketahui dari yang terkecil sampai yang terbesar itu yang menciptakan Allah dan Allah tahu itu tujuannya apa, eh, kegunaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa dan segala macamnya. Dan yang kedua, ada kata al-khabir, di mana al-khabir. Oke, oke. Saya saya cut dulu, Bu. Iya, Di Bu. mana di situ problem based learning-nya, Bu? Problemnya yang mana itu? Permasalahannya, Bu, eh kalau permasalahan dalam Asmaul Husna ini, Bu, tidak terlalu banyak. Di Bukan, mana? bukan, Bu. Maksud saya langkah-langkah pembelajarannya itu. Pertama kan Ibu harus mengorientasikan siswa. Ini ada masalah loh yang mau dipecahkan sesuai dengan materinya untuk mencapai CP-nya. Di mana di situ Ibu melakukan langkah mengorientasi peserta didik tentang masalah yang akan dipecahkan? Saya pertama langkah-langkahnya menyuruhkan anak didik menghafalkan Asmaul Husna dulu, Bu. Gitu. Ya, saya bertanya sekarang bukan Ibu nih, bukan Ibu yang saya tanya. Bagaimana Ibu mengimplementasikan PBL tersebut dalam pembelajaran? Mau Ibu mau menghafal, mau membaca duluan, mau dan lain-lain sebagainya. Yang pasti model pembelajarannya harus PBL. Yang mana? Yang al-khabir mungkin, Bu. Di mana Jadi, siswanya kurang emang aktif. lain-lain gitu ya, Bu ya? Al-alim lain gitu. Al-alim dengan metode ceramah gitu. Al-khabir dengan metode PBL gitu. Atau Sama, bagaimana? Bu. Model Nah ya, PBL-nya dalam pembelajaran ini, Bu, anak-anak kadang kurang aktif, Bu. Kurang antusias gitu, Bu. oke, berarti Ibu tidak melakukan PBL. Kalau ibu sudah mengatakan bahwa yang dituntut sama ibu itu ibu menggunakan PBL, kenapa ibu minta respon siswanya seperti itu? Tujuan pendidikan ini adalah supaya anaknya aktif tuh, Bu. Ada yang salah berarti kalau anaknya nggak aktif ke dalam PBL. Yang sementara yang saya lihat adalah ibu melakukan proses pembelajaran dengan ceramah. Akidah, ini elemen akidah ya, Bu ya. Iya. Nah, dilakukan dengan pembelajaran ya dengan metode ceramah dan fasenya sudah fase D. Ini merupakan sebuah kekeliruan saya kira. Kalau ibu tidak bisa mengimplementasikan PBL-nya gitu. Kan seharusnya ibu bisa tunjukkan gitu. Coba buktikan. Nah, coba cari bukti dari beberapa sumber yang sudah ibu siapkan terkait dengan si Asmaul Husna yang empat tadi. Al-Alim, Al-Sami, Al-Basir. Siswanya dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok satu terkait dengan Al-Basir, terkait dengan Al-Alim, terkait dengan Sami. Bukan ibu yo loh yang menjelaskan itu. Mereka yang mencari. Kalau ibu tetap melakukan seperti ini, berarti ibu tetap melakukan teacher oriented, bukan student oriented. Pusatnya di ibu. Ibunya udah cerdas, Bu, udah pintar. Yang belum cerdas itu, yang belum pintar itu, yang diminta belajar itu adalah peserta didik. Dan sumber informasinya bukan ibu sendiri. Ibu hanya menyediakan. Ada video, ada buku ajar, ada gambar, ada poster, ada buku cerita, ada apa flashcard misalnya, dan banyak-banyaklah media sumber belajar yang bisa Ibu gunakan. Ibu bisa mengubah nih, mengubah mindsetnya pertama. Iya, Bu. Hmm, saya kira makin tinggi fasenya makin nggak bisa Bapak Ibu ini melakukan PBL-nya. Padahal makin mudah tuh PBL di kelas tinggi. Iya, Bu. Memang sudah dimulai juga, Bu. Cuma belum apa kali kan, Bu, dibentuk kelompok memang 4 kelompok, Bu.
yang kelompok 1 Al-Alim, yang kelompok 2 saya suruh membuat. Nggak ada ibu simulasikan tadi. Nggak ada ibu simulasikan. Ini saya minta kan ibu simulasikan. Ya Bu, itu kesalahan saya Bu. Biasanya memang saya mengajarkan dulu sedikit gitu Bu, baru saya bentuk Itu kelompok. namanya ibu ceramah. Iya Bu. Kalau ibu ceramah, ibu masih guru-guru yang konvensional lah gitu. Belum, menurut saya belum profesional di MBKM gitu. Kalau masih seperti itu, kita mengajar. Ini pukulan berat saya kira untuk ibu. Iya Bu. Nah, harus ibu ubah tuh gitu. Iya Bu, akan saya ubah Bu. Saya perbaiki. Nah, Iya Bu. ibu dituntut di sekarang untuk jadi guru profesional di MBKM. Nah, jadi jangan ibu bawa yang lalu-lalu di sekarang gitu. Ibu harus mengubah diri ibu dulu baru bisa mengubah siswanya. Dan menurut saya itu belum ibu lakukan maksimal. Belum maksimal lagi. Oh, serius. Ya, karena ibu masih berorientasi yang lama gitu. Itu masih orang lama sepertinya kalau begitu gitu. Ini mindsetnya belum baru gitu. Walaupun ini sudah sampai pada tahapan komprehensif, ibu masih berpikirnya dengan berpikir lama. Itu sebuah kesalahan menurut saya ya Bu ya. Harus Iya ibu Bu, maaf Bu. Nanti akan saya perbaiki perbaiki itu. secepat mungkin Bu. Hmm. Saya usahakan nanti Bu. Oke, dari saya itu saja Bu. Hmm. Terima kasih Bu. Kira saya berharap setelah setelah apa ini namanya ya. Nah, karena saya sudah ingatkan kemarin di peer teaching tuh kan, tolong Bapak Ibu sekalian, tolong diubah gaya mengajarnya dengan PBL gitu. Dan terus sekarang berulang lagi peer teachingnya gitu. Maksudnya nggak ada pembaharuan gitu dari yang sudah kita lakukan kemarin. Padahal liburnya sudah 10 hari kan. Maaf ya Hmm. Bu. Enggak sama saya, Bu. Maafnya, Ibu Ya ke depannya saya perbaiki Bu. Heeh. dituntut nih untuk jadi Siswanya yang lebih profesional. aktif Bu. Iya Bu. Ah, Ya Bu. itu ya, Bu ya, catatan Iya Bu. saya. Nah, terima kasih sudah dan selamat sudah sampai pada tahap komprehensif. Tapi hal-hal yang menjadi kelemahan Ibu, tolong, Iya Bu. tolong dibuang, Iya tolong Bu. diperbaiki gitu dan Saya ditingkatkan. perbaiki Bu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Ya, kemudian matiin dulu recordnya, Bu record Mila. ya.